Oke, balik lagi dengan saya di Web Programmer Basic pertemuan ke-7. Nah, kali ini teman-teman kita akan belajar bagaimana mendesain menu drop down. Apa itu menu drop down? Menu drop down itu contohnya itu seperti ini. Ini menu ketika disorot dia akan muncul menu di bawah. Oke, langsung saja seperti biasa kita buka Sampipi kita. Oke. Kita start Sampipinya, Apache dan MySQL-nya, lalu exit. Kita buka folder C, Sampipi htdocs. Kita buat nama project kita pertemuan 7 menu drop down. Kita buka folder menu drop down-nya, kita buat file dari notepad, langsung aja kita simpan, kita taruh di C Sampipi htdocs pertemuan 7 menu drop down. Nama file kita index.html. Pilih tipenya all files, simpan. Seperti biasa kita buat struktur HTML-nya. HTML head title menu drop down. Tutup head, buka body, tutup body dan tutup HTML. Kita simpan, lalu kita buka browser kita, localhost pertemuan penghubung 7 menu penghubung penghubung down. Nah, udah kedetek ya menu drop down titelnya. Oke, pertama itu kita akan membuat ininya, menu-menu utamanya. Soalnya menu LI dulu. Kok ini dulu? Menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Nah, menu 1 2 3 4 ini adalah menu utamanya. Terus di dalam menu 1 misalnya ada beberapa submenu. Cara ngebuatnya seperti ini. Kita buat lagi UL. Tutup UL-nya. Ditutup aja UL-nya biar nggak lupa. Langsung ditutup dari awal. Baru buka LI, tutup LI. Buat namanya submenu 1. Kita kopikan. Submenu 2, submenu 3, dan submenu 4. Oke. Kita simpan. Nah, ini kita kopikan juga. Nih, aku kopikan. Jadi setiap menu itu punya submenu. Oke, jadi setiap menu ini punya submenu. Jadi 4. Oke, sampai sini teman-teman paham ya. Selanjutnya kita mendesain. Kita buat file CSS di folder project kita. Kita buat foldernya style. Kita buka folder style, kita buka lagi notepad. Langsung kita simpan di folder C Sampipi htdocs pertemuan 7 menu drop down style. Nama filenya style.css. Tipe filesnya all files, simpan. Oke. Kita linkkan. Link rel style sheet href, lokasinya adalah, ingatkan kembali lokasinya file index HTML inilah dia, berarti lokasinya di folder style.
Nama filenya style.css. Oke, selanjutnya kita buka index HTML, kita taruh div di sini dan di sini tutup divnya. Terus kita kasih nama divnya kelas menu. Ini untuk apa sih kita buat div ini? Jadi untuk ini pengaturan CSS. Jadi biar nggak ini nanti. Biar misalnya kalau kita mendesain di sebuah halaman terdapat UL dan LI, itu dia ini nggak terpengaruh oleh style CSS yang kita gunakan untuk menu drop down. Oke, kita rapiin sedikit seperti ini. Ini kok gini? 4 LI kedua, LI 3, LI 4 ini masuk. Oke, simpan dan kita refresh. Oke, nggak ada masalah ya. Selanjutnya adalah kita mau menghilangkan titik-titik jerawat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah itu. Caranya adalah kita ngebuat di sini di style.css ini titik menu titik li style list style type none. Refresh, jerawatnya hilang ya. Oke, saya jelaskan. Jadi maksudnya setiap li, tag li yang ada dalam kelas menu akan dihilangkan jerawatnya. Itulah kegunaan tadi kita taruh kelas menu ini di sini. Jadi nanti kalau misalnya di desain kita ada li seperti ini, ul, li, tes misalnya, dia itu nggak akan terpengaruh sama perintah yang kita taruh khusus untuk menu. Nah, dia nggak akan terpengaruh kan, jerawatnya tetap ada. Jadi fungsinya kita taruh kelas menu ini ya untuk itu, supaya perintah-perintah yang kita taruh di menu tidak mempengaruhi perintah-perintah yang lainnya yang di luar menu. Kita push dan kita simpan. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu kita mau ngedesainnya. Kita mau desain dia, ngebuat dia apanya dulu deh, border dan background colornya. Langsung aja, ini kita buat aja dulu dia. Kita ngebuat ini menu ul li menu ul li berarti yang ini, menu ul li berarti menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Tapi karena di sini juga ada li, nanti akan terkena juga ke sini, akan terkena juga ke submenu ini perintahnya. Kita buat background colornya black aja ya. Terus colornya white. Terus apa kita buat ya, margin top, padding top 5 pixel, padding bottom 5 pixel. Kita simpan, kita refresh. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke,
menu ULLI. Terus itu ini belakangan aja deh, kayaknya kita belakangan aja, itu belakangan aja. Ngedesainnya kita rapin dulu ininya, bentuknya. Kita rapin bentuknya. Kita buat dia titik menu ULLI, berarti yang ini menu ULLI, berarti setiap yang ini LI menu 1 2 3 4, tapi karena di sini ada LI, dia akan terpengaruh juga. Terapin dulu dia float left, berarti kalau float left ini dia akan berdampingan ya. Ini kan dia kan ke bawah dia. Jadi kalau kita buat float left, dia akan berdampingan ke samping seperti ini. Jadi menu 1, menu 2, menu 3, dan menu 4. Oke. Tapi kita nggak mau, ini kan submenunya ini jadi ikut berdampingan kan. Padahal kita buat perintah tadi hanya menu ULLI. Berarti yang ini seharusnya menu ULLI, berarti hanya yang ini. Tapi malah ini ikut-ikutan, submenunya malah ikut-ikutan. Caranya biar dia nggak ikut-ikutan adalah kita buat perintah ulang menu ULLI. Ini dia menu ULLI, berarti setiap yang di tingkatan ini dia akan mendapat perintah yang ini. Kita buat floatnya non. Jadi tadi floatnya left, floatnya non, jadi dinetralkan dia, di reset ulang. Nah jadi dia menu 1 2 ini ke bawah. Selanjutnya adalah baru deh kita buat aja dulu background dan ininya, width-nya di sini ya. Jadi kita ke menu utama dulu, background color, misalnya kita buat black. Hitam semua deh ya, karena warna colornya hitam juga. Warna color ya ampun. Oke, begini ya. Selanjutnya kita buat padding, atasnya kita buat 5 pixel, kanannya kita buat 10 pixel, bawahnya 5 pixel, kirinya 10 pixel. Jadi itu sebenarnya ditujukan untuk ini ya, menu ULLI yang itu. Menu ULLI berarti ditujukan sebenarnya untuk ini ya, untuk menu-menu utama. Tapi otomatis nanti berdampak juga sama yang ini. Oke, udah ya. Selanjutnya kita buat ini. Kita mau geser ini dia ke kiri sedikit, karena kan dia agak ke kanan ini submenunya ini. Kita geser dia ke kiri. Caranya adalah kan ini tuh, untuk itu tadi kita buat margin left, kita buat aja minus berapa gitu, minus 45 misalnya. Kita simpan lalu kita refresh sedikit lagi, berarti 50 ya. Kita simpan lalu kita refresh. Oke, udah jadi ya, udah lumayan manis lah ditengok. Oke, tapi kita nggak mau ini muncul. Kita nggak mau dia muncul. Oke, kita mau submenu ini tersembunyi aja dulu, jangan muncul, kan jelek. Caranya itu adalah kita kasih perintah di sini menu ULLI. Ini kan untuk perintah submenu nih. Ini kan perintah untuk submenu, ini perintah untuk menu utama. Jadi di perintah untuk submenu ini kita buat display none.
Display none ini adalah untuk membuat dia hilang, tidak tampil. Nah, oke. Tapi sebelum itu kita rapin lagi desainnya ya. Aku kurang nyaman dengan desainnya. Kurang nyaman, terlalu kecil menunya. Kita tambahin aja lagi paddingnya ya. Ini berarti ini 10, ini 15. Ini 10, ini 15. Terlalu kecil menunya tadi. Tambah lagi lah, karena kan cuma sedikit menunya. Ini 15, ini 10. Kok makin. Ini 20. Atas 15 maksudnya 15, ini 20. Ini 15. Ini 20. Kita simpan, kita refresh. Oke, udah agak enakan nengoknya. Selanjutnya baru kita balikin lagi perintah yang tadi display none. Kita untuk menghilangkan si submenu ini. Tapi bentar deng, udah ke kanan lagi dia kan? Udah ke kanan lagi dia. Mesti ditambahin deng minusnya. Karena kita udah kasih padding lebih. Oke, baru udah selesai dia masalahnya. Oke, selanjutnya kita ini display none. Jadi dia itu nggak kelihatan. Kita simpan. Lalu kita refresh. Nah, dia submenunya udah tidak kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya itu adalah kita mau membuat membuat dia itu apabila ini disorot, menunya itu submenunya balik lagi. Kita bisa buat perintah ini. Kita copy perintah ini. Kita buat over. Jadi teman-teman, ini kan perintah untuk ini menu utama ini. Menu ULLI, menu utama. Menu ULLI ini kan menu utama, menu 1, 2, 3 dan 4. Kita taruh hovernya. Terus di dalam hover ini kita buat lagi dia ULLI. Jadi maksudnya adalah apa yang di dalam menu ULLI ini kan menu ULLI, yang di dalamnya itu berarti ada UL, ada LI kan. Berarti ULLI inilah yang dieksekusi apabila menu ULLI ini, yang ini menu utama ini disorot. Apabila menu utama disorot, ini artinya sorot ya. Maka menu submenunya dieksekusi dengan perintah display block. Dan kita refresh. Nah, udah jadilah dia kan. Cuman kita sedikit mau mendesain ya, kita mau mendesain agar dia itu gimana saya bilang ya, lebih cantik lah. Pertama, kita mau membuat apabila dia disorot, backgroundnya beda. Jadi warna apa gitu ya, warna apa ini, dark blue ya, coba dark blue. Jadi apabila menu utama ini disorot dan menu-menu yang submenu pun disorot, dia berubah backgroundnya. Ini kan perintah menu utama tadi. Ini kita copy lagi. Ini perintah menu utama. Apabila menu utama disorot, maka eksekusi. Nah, sebentar saya jelaskan perbedaan dari kedua hover ini. Bedanya mereka adalah, ini kan artinya apabila menu utama disorot, maka eksekusi submenu. Oke, bedanya kalau di sini apabila menu utama disorot, karena kan nggak ada kelanjutannya di sebelah kanan ini, nggak kayak ini, maka eksekusi di menu utama juga. Berarti kita buat background colornya dark blue. Kita simpan. Ya, udah dark blue dia ya. Cuman ada kendala. Teman-teman bisa lihat itu kendalanya apa.
Pertama adalah ini kayaknya mesti kita turunin lagi si submenunya, karena kan dia ini agak naik dia si submenunya, menutupi menu utama. Berarti ini perintah untuk submenu kan, kita buat margin top. Margin top kita buat aja dulu 20 pixel, lalu kita simpan, kita refresh. Kira-kira udah pas belum ya? Kelebihan ya 10 deh, 10. Simpan. Udah pas belum itu ya? Kayaknya agak ini, tapi nggak masalah, nanti bisa nampak. Nah, kira-kira ada kayak gini. Cuman kan jelek tuh, karena ada ini ya, ada jarang-jarang gitu, ya kan? Nah, kita bisa akalin dengan cara pertama kita mau hilangin jarak-jarak biru antara menu atas ini dan menu bawahnya. Perintahnya itu adalah, ini kan perintah untuk menu ini, sub menu. Kita buat margin top minus 10 pixel. Oh, jangan di sininya. Jangan di sini ditaruh margin topnya. Jangan di sini. Itulah yang membuat dia ini berjarak tadi di sini, karena kita taruh perintah margin top di sini di LI-nya. Kita hilangin di sini deh, nggak jadi. Kita tidak jadi menggunakan perintah yang ini. Simpan. Jadi yang kita perlu ini kan, kita perlu geserkan itu kan UL-nya aja. Yang ininya aja yang kita geserkan. Ini misalnya tadi kan yang kita kasih jarak itu si LI ini, masing-masing LI ini punya margin top kan. Kita buat aja yang UL ini aja yang punya margin top. Jadi caranya adalah kita cuman buat kayak gini. Margin top tadi berapa kita buat ya? 10 pixel ya. Kita simpan, kita refresh. Nah, oke, dia masih apa ya? Masih menjauh dari kenyataan. Coba kita buat 20 pixel. Dia malah ikut turun siapa ini? Aku tahu nih kenapa nih. Karena belum kita kasih ini position absolute. Sama kayak kemarin. Kok jadi kayak gini? Enggak. Kita taruh di sini di UL-nya. Kita simpan, refresh. Nah, udah ini dia di UL-nya. Jadi kalau apa kita taruh absolute. Kalau nggak ditaruh absolute dia ini malah membangkang nantinya. Dia malah ikut ini ngapain induknya, memperbesar tinggi induknya. Cuman kelebihan ya jaraknya ya. Kita ini aja ke atas lagi sedikit lagi, berarti dia tuh kira-kira margin topnya itu 15. Kita refresh. Oke, udah pas ya teman-teman. Sampai sini udah pas. Ini juga udah enak ditengok. Kalau teman-teman misalnya mau ngebuat warna submenu ini berbeda ketika di hover maksudnya disorot, kita bisa eksekusi. Karena kan perintah untuk ngebuat backgroundnya biru ini itu turunan dari ini perintah untuk menu utamanya. Kita bisa buat dengan cara ya kita buat aja gini. Ini kan perintah untuk menu apanya, submenunya. Kita buat aja gini. Hover. Background colornya mau kita buat apa? Dark blue. Berarti biar agak apa? Dark green ada nggak ya dark green? Aku nggak tahu sih ada atau nggak dark greennya.
simpan, refresh. Ada nggak ya drag? Ada. Nah, kan jadi beda ya, beda. Mau dibuat juga ininya supaya submenu ini nggak setinggi menu satu, submenunya ini nggak setinggi ini menu utamanya. Bisa, kita bisa gunakan ini. Ini kan perintah menu ininya, menu submenunya. Kita bisa buat paddingnya yang berbeda dengan sini menu utama. Kita buat misalnya ini 10, ini 15, ini 10, dan ini 15. Jadi dia selisih 5 pixel sama menu utama. Refresh. Nah, dia kan beda tinggi antara menu utama dan submenunya. Oke, cuman kan nggak enaknya ini masih bisa diblok kan, nggak enak rasanya. Dan kedua, kita bisa ini, ini ada kursor gini bentuknya. Dia nggak tanda panah. Kita maunya bentuk kursornya itu tanda panah doang. Pertama, untuk ngebuat dia tanda panah doang, kursornya kita buat gini, cursor pointer. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, dia kalau belum nih, masih bisa disorot nih, masih bisa di ini. Cursor cursor ini. Salah ketik saya. Simpan. Ini untuk submenu udah ini ya, nggak bisa dibentuk kursor ini lagi. Tapi kalau untuk menu utamanya masih bisa. Kita buat aja di menu utama juga kursornya seperti itu. Perintah menu utama kan tadi yang ini kan. Kita simpan, kita refresh. Nah, ini udah nggak bisa disorot lagi. Tapi masih bisa diblok. Maksudnya udah nggak ini lagi, nggak bentuk kursor apa tadi. Ini tapi masih bisa diblok. Kita nggak mau supaya dia bisa diblok. Jangan diblok dong, nggak enak ditengok. Nah, codinginnya itu seperti ini. Kita taruh codingannya di LI ya, di menu utama ini ya. Di semua ini. Kita bisa buat langsung aja di LI ini. Jadi semua LI yang ada di menu ini akan mendapat instruksi yang ini dia. Jadi saya jelasin aja. Sebenarnya perintah untuk ngapain itu, ngebuat dia nggak bisa di drag. Cuman ininya sebenarnya user select gini. Umumnya ya cuman ini. Dia udah nggak bisa di drag kan, udah nggak bisa di drag. Cuman ada beberapa browser yang memerlukan perintah-perintah khusus gitu. Misalnya untuk browser iOS Safari perintahnya seperti ini. Untuk browser Safari perintahnya ini, converter HTML yang ini, dan begitu. Tapi intinya sebenarnya utamanya itu cuman user select ini aja. Cuman ada beberapa kasus browser yang lain daripada yang lain gitu. Ada aneh-anehnya, jadi harus ada perintah yang khusus untuk dia. Dia butuh perhatian khusus. Oke, kita refresh. Nah, udah ya, udah jadi lah ya menu kita. Selanjutnya itu kita mau ngebuat ini. Ngebuat dia itu biar ini, biar apa? Biar smooth. Smooth maksudnya gini, ketika di drag gini, disorot gini, background birunya itu nggak mendadak. Jadi dia harus ada pendekatan dulu, jangan tiba-tiba kan. Oke, kita buat perintah di sini, di hovernya. Menu LI, mana menu utama tadi? Wah, ini dia untuk menu utama. Menu utama hover. Kita bisa kasih di sini animation name, apa namanya? Animasi 1 aja ya. Terus animation duration. Kita mau buat dia biar kelihatan dia 5 detik, 5 second. Baru kita buat keyframes. Nama animasinya kan animasi 1, makanya kita buat dia animasi 1.
dari from jadi gini to. From ini adalah awalnya jadi apa, akhirnya seperti apa. Oke. Jadi background awalnya itu kan hitam kan. Mana background awalnya? Background awalnya hitam, mana yang hitam tadi? Mana hitam? Ini dia, background awal si menu utama ini kan hitam. Hitam manis. Kita mau buat dan kita inginnya itu dia background akhirnya itu dark blue, biru gelap. Nah, kita simpan dan refresh. Lama ya, 7 detik karena kita buat tadi itu 7 detik apanya durasinya. Kita bisa percepat durasinya, tapi yang biasa saya pakai itu biasa orang pakai itu 0,3 kayaknya. 0,3 detik. Jadi agak smooth dia, agak smooth. Dan ini ketika disorot dia jadi aneh ya. Karena sebenarnya perintah untuk animasi itu adalah untuk menu utama. Tapi karena di dalam menu utama itu, di dalam submenu itu ada LI-nya juga, maka dia ikut-ikutan memproses perintah yang seharusnya ditujukan hanya untuk menu utama. Dan caranya supaya dia tidak terpengaruh adalah kita buat perintah untuk dia sendiri. Saya mana tadi untuk ini ya? Ini kan untuk menu ini, untuk menu apa? Untuk submenu, Kita juga buat ini animationing. Kita buat nama animasinya animasi 2. Simpan aja. Kita kopikan aja ini jadi dia animasi 2. Nah, warna awalnya adalah hitam, warna akhirnya adalah hijau gelap. Kita simpan, refresh. Nah, udah jadi dia teman-teman, kan enak ditengok. Oke. Nah, kalau mau dibuat apa lagi ya, mau dibuat ke tengah ya, kita bisa pakai ini di kelas menu. Perintah yang kemarin yang kita pelajarin, titik menu, perintahnya sama kayak seperti kemarin ya, di pertemuan sebelumnya. Margin left, auto, margin right, auto, left 0 pixel, right 0 pixel. Terus kita coba dan kita refresh. Nah, kenapa dia belum ke tengah? Karena kita belum ngebuat ininya, belum ngebuat lebarnya. WDTH misalnya 500 pixel. Kita buat deh background colornya biar nampak bentuknya seperti apa. Background color red. Kita simpan. Oke, dia ada ke tengah ya, tapi nggak nampak background colornya red. Coba kita buat tingginya. Kok save as? Kenapa nggak nampak ya backgroundnya? Oh, dia udah nampak. Tadi berarti nggak nampak dia ininya, karena belum dibuat tingginya. Nah, berdasarkan dari sini kita udah bisa lihat nih bahwa sebenarnya si menu 1 ini ada margin ke kirinya, dia nggak rapi, nggak rata. Kita geser dia ke kiri, caranya seperti ini di UL nya, menu UL, margin left minus misalnya 50 pixel.
Kelebihan ya, 30 pixel deh. Kok save as pula. Wow, masih kurang. 40, 20, kurang berarti ditambah. Oke. Terus div menu ini kita lebarin lagi deh, sesuai dengan ukuran form nanti yang mau kita buat. Biasa ukuran form itu 1100, semalam kan ukuran form yang kita buat semalam. Pada pertemuan sebelumnya kan kita buat form yang ini, localhost pertemuan 6, biar pas dengan ini. Ukuran dari sini ke sini itu kan 1100 semalam, kemarin itu kita buat. Jadi kita buat dia width-nya 1100 juga, biar sama. Jadi nanti teman-teman kalau ada desain tinggal comot-comot aja desain yang ini. Dah, tingginya kita buat ini berapa nih, kita sesuaiin aja tinggi. Background color height-nya coba 30. Kayaknya kurang 30 itu. Simpan 50 ya, nggak apa-apa, 50. Terus dia kurang sedikit lagi, 48 berarti ya. Oke, kita ganti colornya biar satu warna. Dia menu ini sama yang sebelah kanan ini, kita ganti colornya jadi warna hitam. Jadi dia terlihat senyawa. Nah, jadi terlihat senyawa gini ya. Oke, teman-teman, di sini ada jarak ya dari atas ke bawah. Mungkin ini karena ininya, karena di bodinya belum kita kosongin margin dan paddingnya. Margin 0 pixel, padding 0 pixel. Kita refresh. Oh, memang nggak bisa ya. Nanti pokoknya, tapi kalau misalnya teman-teman misalnya memang mau ini ya, mau buat dia naik ke atas, bisa pakai ini ya, pakai ini margin top. -10. Pokoknya kayak gitu. Nanti sesuai dengan project teman-teman buat aja. Lokasi apanya seperti apa. Kalau mau dia ke bawah ya tambah margin ya. Dia jadi misalnya gini. Jadi gitu teman-teman. Loh, ini kok jadi ke kiri semenunya. Bisa kita apain? Kita buat aja dia di sini. Tadi kan kita perintahnya yang ini kan, perintah submenu itu adalah yang ini, margin left, ULLI. Coba kita hapus aja deh. Kita refresh. Oh, nggak bisa juga dia hapus. Berarti dia hanya dikurangin aja. Coba -10, -20 deh. Oh, pas ya. Jadi udah rapi dia, teman-teman ya. Oke, apalagi ya yang perlu teman-teman tahu? Cut. Ini udah. Satu, dua, tiga. Action. Nah, satu lagi nih. Jangan lupa nanti di menu ini kita buat dia kelasnya positionnya absolute. Kenapa harus absolute? Biar nggak kayak kemarin dia jadi aneh-aneh gitu. Berantakan posisinya. Ntar ya, saya buatin dulu. Nanti saya kasih tahu kegunaannya supaya apa. Ini juga kita buat untuk di sini absolute. Menu UL, berarti yang absolute itu kan saat ini masih si menu ini kan, kelas menu ini. Yang ini juga kita mau buat absolute.
Jadi ini dia sudah ada. Kopikan aja deh, kita simpan. Sekarang aja deh. Dia belum masuk, belum absolute tuh. Coba di LI nya kita juga buat absolute. Jangan di LI nya ding. Menu LI coba. Enggak, berarti jangan di situ, di ininya memang udah benar. Di UL nya dibuat absolute. Ini udah absolute, di UL nya juga udah absolute. Berarti kita tinggal ini aja, kita mainkan di margin aja, margin top. Margin topnya kita minuskan. Margin left minus 40, margin top minus, coba minus 10 pixel ya. Kebanyakan, minus 5 pixel. Masih kurang, 7. Salah. Coba berarti dia tadi 5, coba 3. Apa 2 ini kayaknya. 1 pixel. Bandel dia. Oh, jangan-jangan 0 pixel nih. Iya, margin topnya berarti kita buat 0 pixel. Berarti margin top si WL ini udah kian ada tadi. Makanya dia ini. Oke, jadi kayak gitu tuh teman-teman. Apa sih kegunaan fungsi kita buat position absolute? Fungsi absolute itu fungsinya biar ketika teman-teman mencomot menu ini ke halaman website yang teman-teman udah buat, itu dia nggak tabrakan posisinya itu. Kayak kemarin kan kita, kalau teman-teman pelajari di pertemuan ke-6 kemarin, ini kan kita waktu ngedesain ini dia aneh gitu pokoknya posisinya. Nanti pelajari ulang pertemuan ke-6 ini. Jadi kita pakai absolute biar posisinya itu nggak lari-lari lah, intinya seperti itu. Satu lagi, ini kita bisa perbesar ya, sub menu. Kalau mau perbesar ini bisa aja, caranya itu nih di menu 4 ya, diperbesar. Kita buat kelas menu 4. Udah, nah jelek buat dia. Menu 4 doang yang bermasalah ya. Oke. Menu 4 kita buat ininya. Ini tadi ya. Kita kopikan. Kita buat mana tadi untuk menu LI, ini dia. Menu UL LI UL. Ini kan menu UL LI, berarti sampai sini sama. Baru UL lagi. Baru UL lagi. Menu UL LI baru UL lagi, inilah UL nya tadi. Baru kelasnya menu 4, berarti di sini titik menu 4 baru LI, baru kita buat dia width nya coba 300 pixel deh. Ini kebanyakan 300 pixel, 100 pixel. Kita simpan. Ya kira-kira lah kayak gitu nanti ya teman-teman, diatur-atur lah berapa cocok kamu rasa. Sedikit lagi aja deh. $80.
Oke, udah cantik ya. Nah, selanjutnya kita mau di menu keempat ini ada menu di sampingnya. Caranya yaitu pertama kita buat di sini UL, tutup UL, LI, sub menu 1 misalnya namanya 2 dan 3. Selain di situ kita juga buat dia di ini, di menu keempat ini. Kita simpan dan kita refresh. Maka hasilnya akan seperti ini. Tapi dia kan ada agak aneh jadinya kan, dia nggak ke kanan ya. Untuk memindahkannya caranya itu seperti ini. Kita cari tahu dulu lokasinya. Lokasinya kan di sini kan, berarti di dalam menu ULLI ULLI ULLI. Berarti tuh dia ini nih. Paling bawah kita buat scriptnya. Menu ULLI ULLI ULLI. Selanjutnya kita buat dia ke kiri. Ke kiri, agak ke kanan. Berarti kita kasih jarak ke kirinya left ya, soalnya 100 pixel. Kita simpan, kita refresh. Masih belum terjadi apa-apa ya teman-teman. Itu karena kita belum buat positionnya. Kita buat relatif deh, jangan absolut. Nah, udah mau dia ya ke kanan ya. Kenapa kita buat dia relatif? Karena induknya adalah absolut. Kalau kita buat juga dia absolut, misalnya seperti ini, maka ukuran dari menu ini akan terpotong. Nah, dia kan agak jadi kepotong dia kan, jadi nggak leluasa menu siapa ini, sub menu 3 ini. Jadi kita harus buat dia itu relatif. Karena induknya absolut. Inilah dia yang relatif. Yang absolut yang aku maksud tadi yang ini. Ini induknya ini absolut. Induknya kan yang ini tuh, ULLI UL. Ini induknya absolut. Jadi ini relatif, induknya yang ini tadi, yang ini. Induknya ini absolut. Ini juga absolut. Ini absolut, ini absolut, ini relatif. Oke, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita agak perbaiki ya. Dia kita buat ke kanan lebih lagi. Itu berarti kita tambah dia 110 atau 103 mungkin ya. 13. 115, 14. Oke, kita kasih dia agak ke atas seperti top. Minus 40 pixel. Kita simpan, kita refresh. Oke, agak ke atas lagi, minus 41 berarti ini 13. Simpan, refresh. Oke, ini agak ke atas lagi ya. Salah di sini. 42. Oke, udah pas ya teman-teman. Satu lagi. Simpan. 43 berarti. Oke, udah pas ya kira-kira. Selanjutnya kita mau perbesar ukuran menu sub menu 1 ini agak lebih lebar. Kita bisa buat di sini WDTH 100 pixel.
lalu kita refresh, kita lihat, oh 120 misalnya deh, refresh. Oke, udah enak ya ditengok. Selanjutnya kita mau ketika di hover jangan warna ini dong, jangan warna hijau, warna merah lah. Kita copy ini, kita buat overnya red. Penulisannya harus nyatu ya, jangan dipisah gini, nggak bisa, nanti dia nggak jalan printernya. Background color red. ULLI hover, ini dia penulisannya kita salah. Oke, udah merah ya, cuman ada hijau-hijaunya nih, ini karena bawaan dari submenu 4 ini. Kita matikan, kita dengan cara membuat ini juga animationnya ini. Kita buat nama animasinya animasi 3. Kita kopikan animasi ini, kita taruh di sini. Selanjutnya kita buat dia warna akhirnya itu warna merah. Ini kita ganti jadi 3. Oke, kita simpan, lalu kita refresh kembali. Oke, udah jadi ya teman-teman. Cuman di sini masih ada kendala sih. Kita mau dia supaya yang ini dia muncul ketika disorot ini, jangan langsung muncul aja yang sub menu ini. Ketika disorot menu 4 aja dia muncul. Caranya itu adalah kita buat dia di sini, ini kan dia display none. Kita refresh, dia masih muncul. Berarti di sini juga kita buat di sini, sebentar ya teman-teman. Di sininya mana dia? Ketika hover satu lagi yang apa tadi? Yang atas. Ini dia. Bukan yang satu lagi. Hover untuk menu utama dia hover. Aku cari aja deh pakai searching gini biar cepet. Nah, ini dia. Kita buat lagi yang ini. Di sini. Kita kopikan ke sini. ULLI berarti di dalam ULLI kita tambah lagi ULLI. Baru display none. Itu maksudnya adalah, tujuannya adalah ketika ini disorot, submenu tadi ini hilang. Karena lokasinya kan ini. Apabila menu ULLI, menu utama disorot, maka ULLI yang ada di dalam menu utama ini dihilangin. Itu artinya. Ini kan menu utama. Apabila ini disorot, maka berarti ULLI berarti yang ini dihilangin, display none. Oke, selanjutnya kita mau ketika ini disorot dia muncul. Caranya adalah kita buat lagi, apabila kita hanya buat gini, apabila menu ULLI disorot, berarti ini artinya apabila submenu disorot maka tampilkan ULLI yang ada di dalam submenu. ULLI yang ada di dalam submenu berarti itu adalah submenu. Kita buat display block.
refresh. Nah, muncul dia ya teman-teman. Oke, udah muncul ya teman-teman. Saya jelasin. Jadi ini artinya apabila sub menu disorot, ini artinya disorot, maka menu yang ada di dalam sub menu akan ditampilkan. Oke. Selanjutnya kita perhatikan lagi. Di sini. Nah, ini kan kepedean teman-teman, kita bisa tambahin ukurannya sama kayak ini tadi. Kita hanya perlu tambah ULLI di sini. ULLI. Kita refresh. Dia udah lebar ya, pas ya. Jadi kita tentukan lokasinya menu. Bentar. Ini kan menu. Ini UL. Ini UL. Ini LI. Ini LI. Tapi dia kita cari ini masih LI ya, ini LI. Nah, ini sampai sini dia. Ini LI. Ini UL. Ini UL. Tapi ada kelas menu titik menu penghubung 4. Makanya ada di sini titik menu penghubung 4. Baru LI, UL, LI. LI, UL, LI. Makanya dia bisa disetting ukurannya karena udah bener alamat ininya. Oke. Aku rasa sampai di sini untuk pertemuan kita kali ini. Saya minta teman-teman untuk mengulang-ulangi project ini dengan cara membuatnya berulang-ulang. Pertama yang harus dikerjakan itu adalah indeks HTML. Ini teman-teman buat indeks HTML-nya, kemudian CSS-nya teman-teman buat setelah indeks HTML selesai, buat CSS-nya. Tapi harus diingat untuk saat membuat CSS-nya ini, dibuat dulu body misalnya, terus buka kurung, tutup kurung, terus buat satu baris perintah CSS, simpan, baru refresh. Bertahap ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu fungsi CSS itu apa aja. Saya kasih tahu apanya ya, struktur foldernya. Ini pertemuan 7-nya. Ini ada indeks HTML, codingannya yang ini. Oke, sampai sini menit 3. Oke. Sedangkan untuk stylenya ada style CSS, codingannya yang ini. Sampai menu LI. Oke, sampai sini, baru sampai sini. Oke, baru sampai sini. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa ini ya. Bisa pelajarin di rumah. Oke. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.